Betulkah revisi peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR berpotensi membuka ruang untuk rekomendasi pemberhentian pejabat negara yang dipilih? Kita akan bahas bersama Daniel Johan, anggota Balik DPR RI, dan pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat sore Bang Daniel, Bang Ferry. Selamat sore, Mbak Elvira. Selamat sore. Baik, saya ke Bang Daniel terlebih dahulu. Urgensinya seperti apa sebenarnya Bang sehingga kemudian muncul revisi tatip ini? Ya, terima kasih. Pertama adalah tentu semangatnya itu ada dua. Yang pertama adalah bagaimana DPR itu bisa lebih peka, lebih responsif terhadap masukan-masukan masyarakat terhadap pejabat-pejabat yang memang secara undang-undang itu membutuhkan suara dari DPR. Ya. Yang kedua adalah agar DPR itu bisa tetap memiliki tanggung jawab terhadap putusan-putusan yang diambil dalam kebijakan yang bersifat kenegaraan dan pemerintahan. Ya. Dalam hal ini adalah salah satunya adalah putusan mengenai pengisian suatu jabatan yang diusulkan, disetujui, dan diberikan pertimbangan oleh DPR. Jadi semangatnya dua hal itu, sehingga ada disinformasi pemahaman yang keliru, sehingga perubahan tatip ini sama sekali tidak memberikan wewenang kepada DPR untuk melakukan pemberhentian, ya, tetapi memang untuk peningkatan kinerja pengawasan DPR, melakukan evaluasi dan hanya memberikan rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut. Oke, rekomendasi bentuknya. Tapi kita sebutkan lagi, kita bacakan lagi ya pasalnya karena berbunyi dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi. DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Hasil evaluasi itu bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pertanyaan saya, evaluasi bersifat berkala ini seperti apa mekanismenya? Kemudian hasil evaluasi bersifat mengikat ini maksudnya seperti apa? Ya, kalau hasil evaluasi berkala itu memang bukan hal yang baru karena selama ini memang sudah berjalan ya. Tetapi ini hanya adalah penegasan. Karena kan di setiap komisi itu raker-raker terhadap kabinet, terhadap institusi negara itu kan memang berlangsung secara normal ya. Dan bersifat mengikat itu adalah mengikat ke dalam, bukan mengikat keluar, sehingga apa yang diputuskan rekomendasi itu secara internal akan diteruskan melalui mekanisme yang ada, artinya akan dibahas ke Bamus, akan dibawa ke paripurna, seperti itu. Tapi hasil rekomendasi itu hanya sekedar rekomendasi, penindaklanjutan adalah sesuai dengan undang-undang. Ya kalau sesuai dengan undang-undang ada ya ke pejabat eksekutif atau pejabat yang memang diatur oleh undang-undang. Oke, berarti tidak ada ya rekomendasi itu kemudian berujung terhadap pemecatan pejabat tertentu. Saya ke Bang Ferry sekarang. Celah undang-undang, celah aturan yang dibuat oleh DPR ini sebenarnya seperti apa Bang Ferry? Karena kan ramai kemudian dibicarakan ada kekhawatiran jangan-jangan ini membuka celah untuk pemecatan pejabat publik tertentu. Di pasal 228-229 itu memang cukup ambigu, yang bisa menafsirkan DPR hendak ikut campur kinerja pejabat di lembaga-lembaga tertentu, khususnya peradilan. Karena ketika dia berkala mengoreksi seseorang yang sudah diseleksi, misalnya hakim konstitusi, KPU, KPK, Kapolri, tentu dia bisa memberikan campur tangan dia dalam koreksinya, dalam evaluasinya. Dan itu tidak wajar kalau dilihat konteks Undang-Undang Dasar. Misalnya untuk MK dan Mahkamah Agung, pasal 24 Undang-Undang Dasar kan mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Merdeka dari siapa? Dari semua hal, termasuk dari DPR yang notabene-nya adalah teman-teman partai politik. Agar kekuasaan peradilan tidak diikut campuri oleh urusan dan kepentingan politik tertentu. Nah, begitu dia berkala setelah diseleksi 5 bulan, setahun, gitu ya, dia bisa dipanggil lagi, diminta pertanggungjawaban. Nah, konteks ini yang membuat perdebatan luar biasa ya. Dan bahasa teman-teman DPR tidak se-nice bahasa Bang Daniel dan Pak
Dasko dalam hari ini ya. Kemarin itu bahasanya apa salahnya kami melakukan evaluasi, kan ini tugas kami gitu ya. Nah setelah guncang, setelah heboh, seperti biasa Pak Dasko muncul di mana-mana, baik itu urusan eksekutif dan legislatif, mencoba menetralisir keributan yang terjadi. Nah ini juga cukup luar biasa ya DPR dalam segala bidang. Nah di titik ini menurut saya perlu penegasan seperti ini. Orang mungkin tidak akan bergejolak ya. Dan perlu diingat bahasa evaluasi dan berkala ini jadi titik krusial dalam perdebatan ini dan tentu tidak sehat bagi ketatanegaraan kita. Kita ini sistem presidensial, bangunannya kamar-kamar lembaga kekuasaan dipisahkan. Ya, tidak boleh satu dan lain ikut campur, tetapi agar mereka bisa. Bang Ferry. Kekuasaannya, checks and balances. Nah, tapi checks and balances itu tidak boleh keterlaluan sampai kemudian bisa memberhentikan karena sifatnya itu tadi yang menakutkan, sifatnya itu mengikat. Kalau DPR bilang putusan Anda tidak bagus, kami ingin putusan ini diubah, kan ini jadi problematika dalam konteks ini. Jadi ini pilihan bahasa. Kalau diksinya semanis apa yang disampaikan Bang Daniel kemarin tidak ada perdebatan. Tapi karena kecenderungan DPR dan pemerintah suka uji coba ya kan kita khawatir begitu diuji coba publik heboh barulah kemudian orang-orang yang punya nalar yang lebih baik muncul untuk menjelaskan perspektif semacam ini. Padahal kalau kemudian publik tidak protes jangan-jangan itu sudah dieksekusi. Oke. Jadi ada pilihan bahasa di sana yang kemudian dipermasalahkan karena kesannya ambigu. Ada kekhawatiran kemungkinan potensi cawe-cawe. Tapi kita melihat sudah ramai begitu dibicarakan dan saya ke Bang Daniel lagi. Bang Daniel, jika kemudian ada komentar yang mengatakan apakah kemudian lebih baik yang diatur mekanismenya pada saat proses filter awal, karena kita tahu DPR yang memiliki kekuasaan untuk proses seleksi para calon-calon ataupun para pejabat publik ini. Mengapa tidak itu kemudian yang dibenahi dulu? Ya karena kalau persoalan proses di awal itu sudah ada mekanisme yang diatur. Justru yang belum muncul adalah mekanisme setelah proses seleksi pencalonan itu berjalan dengan baik. Nah, proses evaluasinya itu nggak ada. Meskipun memang sebenarnya tanpa ini pun sudah berjalan. Ini hanya untuk penegasan aja ya kan. Karena seperti dulu sebelum lama ini kan Menteri Agama. Ya, meskipun di sana kan mekanismenya melalui pansus misalkan. Nah, jadi nggak berbeda. Tetapi itu kan memang sebagai check and balance dan perdebatan yang muncul di masyarakat ini percis dengan perdebatan yang muncul di rapat balik. Ya. Jadi semangatnya anggota balik sebenarnya sama dengan semangatnya yang muncul dari masyarakat, dari Bang Ferry, dari para ahli hukum. Karena justru anggota-anggota balik juga tidak menginginkan bahwa ini bisa membuat ambigu tata negara kita. Jadi kita ingin meyakini bahwa perubahan ini sama sekali sesuai dengan undang-undang dan tidak ada apa yang dikhawatirkan yang muncul oleh masyarakat itu juga muncul di dalam proses pembahasan di balik dan itu akan kita hindari dan memang tidak tendensinya sama sekali kita ke sana. Tapi harus diakui informasi mengenai pembahasannya secara kilat, padahal kita tahu biasanya satu pasal saja pembahasannya cukup lama di balik. Apakah betul memang ada urgensi sehingga ini memang harus cepat ketok palunya, Bang Daniel? Ya, kita tidak merasa kilat sih, karena memang kan ini sesuai dengan jadwal aja. Artinya ada proses mekanisme dari Bamus, gitu kan, masukan, sehingga kita hanya menjalankan apa yang menjadi arahan Bamus misalnya. Bagi kami ya itu hal yang normal. Tetapi memang ini kita berpikiran saat ini begitu banyak undang-undang prioritas ada 41 kan. Jadi memang selama bisa kita lakukan secara efektif kita akan lakukan. Oke, baik. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry sudah bergabung lagi bersama kami. Bang Ferry, untuk menghindari ambigu, salah kaprah atau apapun itu namanya, apa usulan Anda sehingga kemudian masyarakat melihat
dan betul nanti pada prakteknya penerapannya pasal ini untuk memperkuat pengawasan dari anggota DPR bukan bertujuan untuk cawe-cawe memecat pejabat publik tertentu. Ya, diperjelas saja bunyi ketentuannya, Mbak Elvira. Apakah kita ragu dengan ketentuan yang ada saat ini? Ya ragu, karena tadi bahasanya berkala. Perlu ditegaskan bahwa kewenangan eksekutif mengevaluasi secara berkala itu kan di ranah pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan ruang kekuasaan eksekutif, tidak sampai ke yudikatif dan lembaga independen. Nah, kalau kemudian bisa kemana-mana, ini yang kemudian diributkan. Solusi sederhananya yang buat pasal 228, 229 perlu betul-betul belajar kembali soal ilmu perundang-undangan agar pasal tidak berbunyi ambigu dan bisa dimaknai terlalu jauh. Tapi kalau kemudian memang ada niat baik seperti yang dijelaskan oleh Bang Daniel dan Pak Dasko tadi, ya kenapa tidak bunyi pasalnya dipertegas saja, begitu ya, kenapa dibuat mengambang seperti itu. Saya tidak terbayang kalau kemudian kekuasaan peradilan dan badan-badan lain yang terkait tiba-tiba bisa dievaluasi, KPU bisa dievaluasi, KPK bisa dievaluasi, yang kemudian bisa saja kerja-kerja mereka di ruang ketentuan undang-undang itu diterjemahkan berbeda oleh anggota DPR, dan anggota DPR malah mengevaluasi sesuatu yang berbeda dengan semangat penegakan hukum dan keadilan. Oke, baik. Bang Daniel ingin berkomentar terkait hal itu? Ya, tentu itu masukan yang kita berharga, kita terima kasih ya. Nanti tentu akan saya sampaikan ya, karena memang proses ini pun sudah melalui badan keahlian kan, yang memang memahami, termasuk anggota-anggota ya, cukup banyak yang memang punya latar belakang hukum ya. Jadi ya terima kasih. Baik, sekali lagi mewakili Balek karena sekarang Anda mewakili Balek, jaminan bahwa betul pasal ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan, tidak ada niatan nanti di kemudian ada tujuan politik lainnya memberhentikan pejabat-pejabat tertentu, Bang Daniel? Ya, jadi di sini kita meyakini kepada masyarakat tidak perlu khawatir, karena semangat suara-suara kekhawatiran yang muncul di masyarakat, yang muncul dari para ahli, itu juga kekhawatiran yang muncul dari anggota-anggota Balek pada saat proses pembahasan ini dilakukan ya, dan itu semua menjadi masukan yang berarti dan udah menjadi proses internal juga, menjadi masukan dari proses internal, sehingga ini benar-benar untuk meningkatkan kinerja pengawasan, untuk meningkatkan kepekaan DPR terhadap masukan-masukan masyarakat, dan untuk meningkatkan juga, kita harapannya adalah justru akan semakin mendorong kinerja, baik kinerja eksekutif, semua pilar-pilar negara. Baik, terima kasih Bang Daniel sekali lagi sudah berbincang bersama kami, memberikan perspektif, kita kawal bersama. Bang Ferry, terima kasih tadi catatan kritisnya sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat selalu. Selamat sore, Bang Daniel, Mbak Elvira, terima kasih.